billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Usikum ya bittaqullah wa qad wazal muttaqun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, nikmatnya. Terlebih sampai detik ini kita masih oleh Allah dimasukkan menjadi bagian dari orang-orang yang beriman dan menjadi bagian muslim. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, kaum kerabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di dalam Islam. Pemirsa rahimakumullah, adakah perbedaan antara Ramadan di masa Rasulullah SAW dengan Ramadan saat ini? Apakah juga ada perbedaan antara Ramadan di masa Salafus Soleh dengan Ramadan yang kita jalankan saat ini? Ramadan di masa Rasulullah SAW dan juga di masa Salafus Soleh adalah Ramadan di tengah kehidupan masyarakat yang menjalankan syariat Islam secara kafah di bawah naungan pemerintahan Islam. Sedangkan Ramadan saat ini adalah Ramadan di tengah masyarakat sekuler dan di bawah naungan kepemerintahan yang sekuler. Ramadan saat ini tentunya berbeda dengan Ramadan yang dijalankan di masa Rasulullah ataupun di masa Salafus Soleh. Ramadan yang dilakukan atau dijalankan di masa Rasulullah dan juga Salafus Soleh, mereka menjalankan ibadah di dalam Ramadan tersebut disertai dengan ketundukan kepada semua hukum-hukum Allah dalam seluruh segi kehidupan. Keimanan yang mereka bangun, keimanan yang ada pada diri mereka adalah keimanan yang sempurna, keimanan yang kokoh, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minu, sungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, semalam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun atas keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Yang keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, yang diwujudkan dalam jihad dengan hartanya maupun jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Saat mampu memadukan antara iman dan dibuktikan dengan amal soleh, baru kemudian Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Keimanan mereka tanpa keraguan sama sekali, sehingga keimanannya mendorong mereka melakukan amal soleh, melakukan ketaatan terhadap seluruh aturan-aturan Allah, seluruh perintah-perintah Allah dalam segala segi kehidupan. Keimanan mereka adalah keimanan yang tadi semalam yartabu, tidak ada keraguan sama sekali. Yang tidak ragu itu yang seperti apa? Tentunya yang sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nur ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kanu qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na
wa ulaika humul muflihun. Itu. Jadi innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin idza du'u ilallahi wa rasulihi, pada saat dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka menghukumi di antara mereka dengan apa yang datang dari Allah, dengan Islam, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka jawaban mereka hanya satu, kami mendengar dan kami taat. Kemudian Allah katakan orang yang seperti itu, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Inilah keimanan yang ada pada masa Rasul kaum salafus soleh saat mereka menjalankan aktivitas puasa. Yang keimanan ini akhirnya mampu membangun ketakwaan yang kokoh. Mereka mampu menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka takut dengan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana gambaran takwa dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan takwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyaumir rakhil. Jadi yang disebut dengan takwa menurut beliau adalah al-khawfu minal jalil. Jadi takut terhadap yang agung, takut terhadap Allah. Yang diwujudkan ketakwaan tersebut dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan dan kemudian menjauhi terhadap segala apa yang dilarang. Takut terhadap kemarahan Allah, takut terhadap ketidakridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar dia mendapat ridho, agar dia tidak mendapati kemarahan dari Allah, maka wal amalul bitanzil, mereka mengamalkan terhadap segala apa yang Allah turunkan. Dalam hal ini tentunya yang ada dalam Al-Quran maupun as-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang mereka sadari itu semua dilakukan wal isti'dadu liyaumir rakhil, adanya suatu kesadaran untuk menyiapkan diri untuk hari perjalanan, yaitu di akhirat. Inilah gambaran suasana kondisi Ramadan di masa Rasulullah maupun di masa salafus sulih. Hal ini yang tentunya berbeda dengan Ramadan yang dilaksanakan pada masa-masa saat ini, di mana kita berada dalam suatu masyarakat yang sekuler, kemudian yang dalam pemerintahan yang sekuler, yang tidak menerapkan Islam secara kafah, yang tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Allah secara menyeluruh dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang diakibatkan karena suatu mabda atau ideologi yang sekuler dengan sistem yang terbangun dari ideologi tersebut dengan sistem demokrasi. Wahya mabda'un fasluddin anil daulah wa fasluddin anil hayah, yang mereka memisahkan antara agama dengan negara dan memisahkan antara agama dengan kehidupan. Yang mau tidak mau, karena sistem demokrasi dibangun dengan harus menjalankan kebebasan atau al-hurriyah yang ditopang oleh 4 kebebasan, yaitu hurriyatul aqidah, kebebasan berakidah, hurriyatul ra'yu, kebebasan berpendapat, hurriyatul mulkiyah, kebebasan kepemilikan, dan hurriyatul syakhsiyah, kebebasan bertingkah laku. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya masyarakat tidak mampu dan tidak bisa menjalankan ketaatan secara total terhadap Islam. Karena tadi harus melakukan kehidupan ini dengan
menerapkan kebebasan-kebebasan yang kami sebutkan di atas. Akibatnya Ramadan menjadi bulan musiman untuk bertaubat dan taat. Nampak di dalam Ramadan itu suasana ketaatan. Tetapi ketika keluar dari Ramadan nanti, ketaatan itu sedikit demi sedikit mulai berkurang dan akhirnya sirna dan digantikan dengan kemaksiatan kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa yang budiman, hakikatnya sebenarnya kita merindukan berada di bulan Ramadan yang di dalamnya kita menerapkan syariah, yang kita menegakkan khilafah, sehingga Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, yang itu menjadi suatu amal ibadah bagi kita, tetapi akan dilaksanakan isinya secara sempurna. Yang hakikatnya masjid akan senantiasa penuh bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi akan penuh sebagai tempat ibadah kaum muslimin sepanjang tahun. Yang di dalam bulan Ramadan itu dijadikan oleh kaum muslimin sebagai momentum untuk berjihad menegakkan agama Allah. Inilah sebuah kerinduan sekaligus ketaatan yang seyogyanya kita lakukan. Keimanan yang kokoh yang menjadi pondasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kokoh pula. Keimanan yang akan menjadi penopang ketakwaan yang kokoh. Demikian, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan kita di dalam Islam, dan semoga Allah mewujudkan apa yang telah menjadi janjinya, bahwa kita akan kembali dalam kemenangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.